Buku Bersyukur, Berkarya, Berbagi, 30 tahun Medland Mewarnai Negeri adalah buku ke-22 yang ditulis Robert Adi KSP. Buku setebal 248 halaman ini diterbitkan oleh Pustaka KSP Kreatif bekerja sama dengan Medland, diluncurkan pada 25 Februari 2024 di Eco Park Ancol, Jakarta Utara dalam peringatan hari ulang tahun ke-30 Medland. Buku ini terdiri dari 7 bab, diberi pengantar oleh Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, sebelumnya pernah aktif sebagai profesional properti, Enggartiasto Lukita, Ketua Umum REI 1962-1995, Budiarsa Sastrawinata, Presiden Viapsi Dunia 2023-2024. Dari PT Metropolitan Land Terbuka, Ibu Junita Ciputra, Presiden Komisaris, Bapak Nanda Widya, Pendiri dan Komisaris, Bapak Anhar Sudrajat, Presiden Direktur. Berikut pendapat Junita Ciputra, Presiden Komisaris PT Metropolitan Land Terbuka. Itu kalau kita lihat generasi kita, generasi pendahulu kita, jadi keluarga kayak orang tua saya, banyak teman-teman saya punya orang tua, itu mereka itu never spend on themselves. Jadi mereka itu tidak naik mobil mewah, mobilnya tua aja, tidak pernah ambil dividen, ya. Pengembangan ya udah dibalikin lagi untuk kalian. Itu generasi pendahulu kita hidupnya demikian. Saya kalau generasi pendahulu itu bukan cuma Pak Ci loh, banyak sekali para entrepreneurs tua itu yang seumur Pak Ci hidupnya demikian. Sangat hebat, never spend on themselves. Rumahnya juga biasa. Nah, kalau dulu ya mereka itu tidak spend on themselves karena dasarnya dulu nggak punya uang. Dulu hidup sederhana juga survive kok. Kenapa sekarang mesti naik mobil mewah? Sekarang yang challenge buat kita adalah bagaimana meneruskan value ini ke anak-anak. Sebab mereka itu ya mau apa ya? Memang mereka sudah grew up in a very comfortable situation. Bagaimana mereka itu tetap bisa hemat, tetap mau berusaha, tetap motivated, dan tidak cuman spending aja. Karena sudah terbiasa hidup di tempat yang mewah. Itu adalah challenge, dan saya rasa challenge tersebut bukan cuma di keluarga Ciputra, adalah di tiap keluarga. Di tiap keluarga itu bagaimana fighting spirit, hidup hemat, hidup sederhana, itu bisa diteruskan. Kalau saya bisa bicara dari keluarga saya pribadi, saya grateful karena anak-anak saya dan saya itu melewati financial crisis 98. Terus terang, kalau buat kita pribadi. Jadi, karena itu, waktu financial crisis 98 kita kan mesti berhemat setengah mati. Itu menjadi habit buat kita. Maksudnya kita tidak usah hidup dalam berkelebihan, asal comfortable. Dan anak-anak saya juga begitu. Makanya anak-anak saya tuh tetap kerja keras setengah mati, tetap termotivasi karena dibesarkan dalam waktu financial crisis tuh dalam environment yang we might lose everything, dan kalau kita hilang semua, you are on your own, gitu loh. Itu juga walaupun direksi itu bisa naik bisnis, tapi mereka itu prefer naik ekonomi, sebab itu mencontohkan value. Ya, kita berhemat di mana tidak perlu itu bicara bukan soal comfort, tapi soal adalah kita berhemat di mana kita bisa berhemat. Kalau kita bisa berhemat ya kita berhemat gitu. Ibu optimistis ya untuk warga Ciputra itu ya, bahwa ke depan
anggota keluarga Ciputra tetap bisa mempertahankan perusahaan yang Pak Ci bangun dan dirikan dan kemudian dikembangkan bersama, dan juga mempertahankan nilai-nilai IPE tadi. Saya bisa bicara tentang generasi berikutnya yang saya kenal, keponakan-keponakan saya, anak-anak saya. Tetapi kalau bicara tentang cucu saya, cucu-cucu itu ya itu sudah beyond our control. Karena itu kan kita bukan kita lagi orang tuanya. We are not the parents, we are only the grandparents. Ya, apa value itu diteruskan oleh anak-anak kita, mudah-mudahan. Tapi kan kita tidak bisa garansi karena bukan anak kita. Ya, itu yang saya harapkan untuk value terus itu diteruskan. Value-value tersebut. Tapi sekarang keluarga bertambah banyak ya. Dari dulu cuma Pak Ci Buci, sekarang udah berapa kita 20 orang kali. Ya. Mungkin kuncinya adalah empowerment. Itu penting sekali, dan juga adalah treating our directors as our family. Kita itu tidak ada pembatasan yang misalnya saya tidak berkantor di Medland, tapi kalau kayak di sini anybody can walk in, even kasir juga bisa walk in. Bu, saya minta tanda tangan. Itu kita tidak kita itu manage seperti keluarga, tidak ada batasan yang apa ya, prosedural atau birokrasi, itu kita tidak ada. Yang very casual lah cara kita manage. Ya, saya bisa telepon malam, ini gimana ini? Mereka bisa telepon saya, gitu. Itu yang saya rasa banyak di perusahaan adalah yang birokrasinya tuh terlalu tebal. Saya melihat misalnya di Ciputra Group ini kita punya senior directors dan direktur senior kita, itu ada berapa orang, itu semuanya itu adalah their first job is with us. Sampai mereka itu jadi senior director sekarang. Jadi mereka itu join kita tuh mudah sekali. 26, 27. Itu supaya mereka itu benar-benar dari bawah. Bayangin GM kita itu banyak yang started as supervisor project tuh ibaratnya mandor lah. Mandor project sekarang jadi direktur project dalam waktu tentu lama ya, 20 tahun. Tapi memang kita itu tidak suka ngambil yang kita bilang fancy professional. Udah kerja berapa kali? Udah pindah 5 perusahaan. Berapa tahun? 5 tahun. Nah loh. Kayak itu kayak kalau tanya Bu Nani kan, Nani bilang, saya tuh masih diajarin Paci tuh, cara ngitung ini masih Paci sendiri loh Tan. Ini mesti bikin begini, mesti bikin begini ya. Masih diajarin langsung. Jadi saya dengan para direktur senior tuh dulu diajarin Paci tuh bersama-sama. Kita semua, Nani, saya, Harun, semuanya tuh masih diajarin Paci, ini bikin gini ya, kamu jangan bikin gini ya, ini jangan bikin gini ya. Mungkin bisa bilang sekarang dari segi financial dia better off sama kita terus terang, daripada walaupun dia ikut orang lain dapat saham. Dari segi treatment, dari segi financial, dari segi kebanggaan, karya. Paci itu number one motivator lah. Betul. Number one motivator, dan dia bisa menghargai orang. Saya katakan kan bahwa aset kita terbesar adalah manajemen. Karena tanpa manajemen kita nggak bisa apa-apa. Ya kita lihat para direksi kita kan lama-lama semuanya, lama-lama sekali. Dan kita empower them because we trust them and they are our family, they are our heroes. Ya mungkin value-value demikian yang mana itu salah satu value yang diberikan oleh Pak Ci kepada kita. Buku ini juga memuat pendapat Vensa Sofyan, putra Ismail Sofyan, salah satu pendiri Metropolitan Development, Agam Nugraha Subagja, putra Subagja Prawata, salah satu pendiri Metropolitan Development, dan Iwan Putra Brasali, putra Budi Brasali, juga salah satu pendiri Metropolitan Development,
memberikan pendapat mereka tentang Medland. Nanda Widya, pendiri dan Presiden Direktur PT Metropolitan Land Terbuka 2004 sampai 2016 dan kini komisaris, berbagi cerita melewati krisis moneter tahun 1998. Bagaimana di tengah ketidakpastian ekonomi, Pak Nanda mengajak para karyawan untuk menanam singkong, berternak lele, membaca buku supaya otak tetap jalan, Pak. Karena selama 4 atau 6 tahun itu kondisi ekonomi pada masa itu belum stabil. Apakah Pak Nanda bisa menceritakan lebih dalam ini, Pak? Saat Medland didirikan itu 16 Februari, Pak. 16 Februari 94. Jadi waktu itu umur saya masih muda ya, masih 40 tahun. Salah satu yang menarik adalah pada krisis moneter 1998, Nanda Widya mengajak para karyawan Medland memberdayakan lahan kosong dengan menanam singkong, beternak lele, dan membedah buku agar otak mereka tetap bekerja dan berpikir. Leland Gerrits Rompas, saat ini komisaris independen Medland, mengatakan tata kelola Medland sangat baik. Dengan tata kelola yang baik, perkembangan dan pertumbuhan Medland terjamin baik pula. Pimpinan puncak Medland misalnya berasal dari dalam, bukan dari luar, sehingga mereka sudah mengenal Medland lebih baik. Dedi Teja, pengusaha besar otomotif yang bermitra dengan Medland dalam pembangunan hotel di Cirebon, mengaku puas menjalin kerjasama dengan Medland. Johnny Andrean, pemilik salon Johnny Andrean dan brand Jiko, berpendapat bahwa Medland adalah perusahaan pengembang terbaik untuk retail terbaik. Johnny mengibaratkan mall sebagai klub dan Tinan sebagai pemain sepak bola. Haryanto Solihin, Presiden Direktur PT Niko Sekuritas, menilai Metropolitan Land adalah role model bagi perusahaan go public. Nilai asetnya lebih dari 10 triliun dan utangnya relatif kecil. Dia yakin Medland di masa depan mampu mempertahankan apa yang telah dicapai selama 3 dekade terakhir. Solidi Silverter Korompis, pemilik grup Karya Deka yang bermitra dengan Medland, menilai bahwa manajemen perusahaan pengembang ini profesional dan tulus. Rahmat Sutiono, pendiri dan pemilik Funworld, termasuk penyewa pertama di Metropolitan Mall Bekasi. Ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia, Funworld yang memiliki 200 cabang di berbagai kota-kota di seluruh Indonesia berhenti beroperasi selama 20 bulan. Saya banyak berhubungan dengan, dapat dikatakan semua developer, apalagi developer besar. Tetapi yang saya rasakan kekeluargaannya ini hanyalah di Medland. Pendapat sejumlah profesional, di antaranya Haryanto T. Budiman dari Bank BCA, Irwin Abutan dari PT Matahari Debt Store Terbuka, dan Victorino Sugiarto dari Gramedia Asri Media, menutup isi buku ini.